Assalamualaikum, rekan-rekan. Jumpa kembali bersama kami di channel Medis dan Perawat. Kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai bantuan hidup dasar bagi orang awam. Tapi sebelumnya, agar kami terus memberikan manfaat lebih banyak lagi bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Kondisi henti jantung bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja, tidak mengenal tenaga medis atau orang awam. Maka dari itu, orang awam pun wajib mengetahui bantuan hidup dasar bila mendapati kondisi henti jantung. Dalam penanganan gawat darurat henti jantung, terdiri atas penanganan sebelum masuk rumah sakit dan penanganan di rumah sakit. Keadaan henti jantung saat ini menjadi penyebab tertinggi kasus kematian di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian tindakan guna mencegah kematian yang diakibatkan oleh henti jantung. Untuk melakukan pertolongan terhadap kejadian ini, diperlukan sebuah teknik untuk menolong nyawa pada henti jantung. Teknik ini dinamakan dengan bantuan hidup dasar BHD. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung atau cardiac arrest. Adapun tahapan bantuan hidup dasar adalah sebagai berikut. Saat kita menemukan pasien atau korban tidak sadarkan diri saat mau memberikan pertolongan, pastikan aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Aman diri maksudnya adalah penolong aman saat melakukan pertolongan seperti menggunakan pelindung tangan dan atau masker. Sedangkan aman pasien saat memberikan pertolongan, pastikan pasien aman, yakni berada jauh dari lalu lalang kendaraan, berada pada alas yang padat dan tidak bergelombang, serta terhindar dari benda berbahaya. Aman lingkungan adalah jika korban yang tidak sadarkan diri tersebut berada di tengah jalan, bawa korban ke tempat yang lebih aman. Atau saat kita memberikan pertolongan ada security atau polisi, maka bisa minta tolong buat barikade agar terhindar dari kerumunan warga bila kejadiannya di tempat ramai. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan, ini adalah tahapan awal bantuan hidup dasar yang kita sebut dengan danger. Setelah memastikan keamanannya, lakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pasien. Caranya, tanyakan nama pasien dengan suara lantang atau menepuk-nepuk pundak pasien. Seperti, "Pak, Buk, Bo, bangun, bangun," sambil menepuk-nepuk pundak pasien. Bila tidak ada respon, lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap mengecek kesadaran pasien ini disebut tahap respons. Tahap selanjutnya dari bantuan hidup dasar adalah call for help, yakni meminta atau memanggil bantuan atau menelpon ambulans atau mengaktifkan kode blue bila terjadi di rumah sakit. Pada tahap ini, penolong dalam meminta tolong pada orang sekitar harus jelas, singkat, padat instruksinya. Seperti tolong, saya menemukan pasien tidak sadarkan diri. Tolong Bapak yang baju kuning teleponkan ambulans atau teleponkan 119. Atau bisa juga dengan menginstruksikan ambil alat A, E, D. Seperti Bapak baju kuning, tolong ambilkan alat A, E, D yang ada sebelah kanan dari sini. Tahap selanjutnya dari bantuan hidup dasar adalah cek nadi pada nadi karotis. Untuk memeriksa denyut nadi pasien, tempatkan telunjuk dan jari tengah pada sisi leher, tepatnya di bawah rahang dan samping tenggorokan. Tekan dengan lembut untuk merasakan denyut nadi. Jika Anda tidak menemukannya, cobalah tekan lebih keras atau gerakan jari Anda. Sambil melakukan hal ini, periksa juga nafas pasien. Pastikan saluran nafas tidak tersumbat, baik karena muntah, darah, maupun gigi yang patah. Lakukan cek nadi selama 10 detik.
Bila tidak ada atau tidak teraba, lakukan ke tahap selanjutnya, yaitu lakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Salah satu aspek penting dalam bantuan hidup dasar adalah tindakan resusitasi jantung paru atau yang kita kenal dengan nama RJP. Bagi orang awam, tindakan yang dilakukan hanya resusitasi jantung paru atau RJP sampai penolong ahli datang atau alat otomatik eksterna David atau AED datang. Menurut American Heart Association atau AHA, hands-only RJP sama efektifnya dengan RJP dengan nafas buatan bila diberikan beberapa menit pertama setelah henti jantung. Bagaimana melakukan kompresi jantung yang berkualitas? Kompresi dada yang efektif dilakukan dengan prinsip push hard, push fast, minimal interupsi, dan complete recoil. Penolong meletakkan tumit tangannya di bagian bawah tulang dada, yakni tulang dada dibagi dua, lalu dua jari dari bawah, disinilah titik tumpu kompresi dada. Kompresi diberikan dengan kedalaman 2-5 dengan frekuensi 100-120 kali. Bagi tenaga awam, hanya terus melakukan kompresi dada secepat mungkin hingga tim penolong ahli datang atau ada AED, dan sudah tidak diperkenankan lagi pemberian nafas buatan mat-to-mat. Bila tenaga penolong ahli datang atau tim Code Blue datang, maka pertolong diambil alih oleh tim penolong ahli. Demikianlah bantuan hidup dasar bagi tenaga awam. Semoga apa yang sajikan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.